bagi umat Tuhan di akhir zaman. Roh nubuat itu adalah melalui tulisan ilham hambanya, Nyonya Ellen Gold Harmon. Setelah menikah dengan Bapak James White, namanya dikenal dengan nama Ellen White. Saudara-saudara, pada periode terakhir atau generasi terakhir umat Tuhan di dunia, maka akan muncul umat Tuhan yang sudah dimeteraikan oleh meterai Allah yang hidup. Itulah meterai yang hanya malaikat suci yang bisa melihatnya. Untuk mengerti dengan lebih lengkap dan jelas, kita perlu melihat bagan atau grafik dari peristiwa akhir zaman, sehingga kita bisa mengerti lebih rinci semuanya. Jadi umat yang sisa yang dimaksud adalah umat-umat Tuhan yang setelah di dalam penggoncangan iman, mereka keluar sebagai pemenang. Jadi umat yang sisa yang dimaksud adalah mereka-mereka yang keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan cobaan dan menghadapi ujian-ujian di dalam gereja dan di luar gereja, sehingga iman mereka teguh. Dan mereka inilah yang nantinya akan menerima meterai Tuhan. Setelah mereka menerima meterai Tuhan, dan mereka akan masuk di dalam kelompok 144.000 orang itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam Wahyu pasal yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-14 dan seterusnya sampai ayat yang ke-22, di situ menjelaskan tentang periode jemaat terakhir di atas dunia ini, yaitu jemaat di Laodikia. Nah, saudara-saudara, kita perlu memperhatikan mana yang dikatakan umat yang sisa dan mana yang dikatakan 144.000. Jadi periode jemaat di Laodikia adalah umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman dengan keadaan mereka yang suam-suam kuku. Dan mereka ini adalah kelompok umat-umat Tuhan yang pada akhirnya tidak bisa keluar mempertahankan iman mereka. Jadi umat Tuhan yang dikatakan ada dua kelompok di akhir zaman, dan Laodikia ini adalah umat-umat Tuhan yang tidak bisa keluar dari keadaan mereka yang suam-suam kuku, atau mereka yang tidak bisa mempertahankan iman mereka. Tetapi umat-umat Tuhan yang keluar, yang bisa mempertahankan iman, yang bisa keluar di dalam keadaan suam-suam kuku ini, mereka itulah yang nantinya setelah dimeteraikan oleh Allah, mereka yang masuk di dalam kelompok 144.000. Jadi kelompok 144.000 adalah mereka-mereka atau umat yang sisa, yang hidup, yang mempertahankan iman mereka, yang dimeteraikan, dan mereka akan hidup sampai Yesus datang kedua kali. Mereka tidak akan mengalami kematian. Dan kita perlu mempelajari secara khusus pelajaran ini sehingga kita tidak hilang pengertiannya, dan kita boleh mendapatkan manfaatnya di akhir zaman ini. Kita sekarang berada di tahun 2020. Jadi kita berada dalam masa penggoncangan iman. Berdasarkan kutipan dari Roh Nubuat, bahwa penggoncangan itu dimulai tahun 1850, kemudian berlanjut 1860, dan sampai pada pengesahan hukum hari Minggu atau Sunday Law, yang di dalam buku Wahyu pasal 13 dan juga tulisan Roh Nubuat katakan akan disahkan Sunday Law itu di Amerika Serikat melalui Kongres atau DPR-nya Amerika Serikat. Sesuai petunjuk nubuatan di Alkitab dan Roh Nubuat juga, penggoncangan iman ini ditujukan kepada umat Tuhan atau jemaat di periode Laodikia, sebagaimana yang dicatat dalam Wahyu pasal yang ketiga. Nah, setelah Sunday Law diundang-undangkan di Amerika Serikat,
maka hal ini menjadi pokok persoalan dunia saat itu. Jadi dunia harus memilih penyembahan kepada hari Minggu atau pemeliharaan hari Sabat, hari Sabtu, hari Sabat Tuhan itu sendiri. Hal ini akan terjadi setelah hukum hari Minggu atau Sandelo itu dipaksakan ke seluruh dunia. Jadi tanda binatang akan disahkan, yaitu hari Minggu, lalu dipaksakan ke seluruh dunia. Maka nubuatan di dalam Alkitab ini digenapi di dalam Wahyu pasal 13. Kemudian setelah umat Tuhan memilih tetap untuk berhari Sabat, hari Sabat Tuhan, maka tidak beberapa lama pintu kasihan pertobatan global khusus untuk umat Tuhan diakhiri. Jadi umat Tuhan yang lain, tentunya mereka yang tidak mengikuti hari Sabat Tuhan, memilih hari Sabat yang palsu atau hari Minggu, mereka menerima tanda binatang. Itu yang dibilang mereka menguduskan hari Minggu. Bagian selanjutnya adalah dicurahkannya Roh Kudus, roh hujan akhir, secara limpah atau besar-besaran. Dan ini terjadi kepada umat-umat Tuhan pemelihara Sabat, hari Sabtu tadi. Merekalah umat Tuhan yang akan memberitakan pekabaran 3 malaikat terakhir, plus malaikat yang keempat yang ditulis dalam Wahyu pasal 18 ayat 1, di mana dikatakan di sana bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Jadi saat inilah dikatakan dengan seruan nyaring kepada dunia yang belum bertobat. Jadi istilah seruan nyaring adalah pekabaran yang terakhir oleh 3 malaikat, malaikat ketiga plus malaikat yang keempat kepada dunia yang belum bertobat. Ada istilahnya adalah untuk domba-domba yang di luar kandang, untuk memanggil mereka supaya menerima hari Sabat Tuhan. Dan ini dilakukan dengan tanda-tanda mujizat. Jadi akan terjadi pertobatan yang besar dari orang-orang yang selama ini mereka belum mengambil keputusan untuk menerima kebenaran hari Sabat yang sebenarnya. Dan pada saat inilah mereka akan menerima hari Sabat itu melalui seruan nyaring dari umat-umat Tuhan yang sudah mendapatkan roh hujan akhir ini untuk memberitakan pekabaran, khususnya pekabaran hari Sabat, kata roh nubuat yang lebih nyaring. Dan banyak orang yang akan menerima hari Sabat Tuhan melalui umat-umat Tuhan yang menerima roh hujan akhir ini. Nah, setelah beberapa waktu pekabaran malaikat ketiga dan keempat ini ditutup. Jadi inilah penutupan pintu kasihan kedua, khusus untuk orang-orang yang belum bertobat, yang di luar kandang sana. Khusus bagi dunia yang belum bertobat dan belum mengambil keputusan untuk memilih kebenaran hari Sabat. Setelah genap jumlah dan juga waktunya tiba ditentukan oleh Tuhan, maka gabungan antara umat Tuhan yang menerima roh hujan akhir plus dunia atau domba-domba yang di luar kandang sana yang sudah bertobat, yang menerima hari Sabat Tuhan, maka mereka ini dimeteraikan oleh Allah melalui malaikat Tuhan. Di dalam Wahyu 7 ayat 4 dikatakan, setelah genap waktunya, setelah umat-umat Tuhan ini bekerja dalam menyampaikan kebenaran terakhir, pekabaran malaikat ketiga dan keempat, maka bersama-sama dengan orang yang sudah bertobat, yang dari luar masuk, mereka semua dimeteraikan. Inilah umat yang sisa itu. Sebagian dari dunia yang bertobat dan sebagian dari umat Laodikia itu sendiri yang sudah bertobat, keluar dari keadaan Laodikia, dan mereka menjalankan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dua kelompok umat Tuhan ini, mereka inilah yang masuk dalam kelompok 144.000 itu. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1-4
dan Wahyu pasal 14 ayat 1-5. Kemudian 144.000 ini akan masuk dalam periode masa kesukaran besar, di mana 7 kutuk dicurahkan ke bumi. Jadi Yesus yang mengantarai manusia yang berada di bilik yang maha suci, dia sudah tidak mengantarai lagi, dan Roh Tuhan diangkat dari umat-umat Tuhan yang ada, yang dari 144.000 itu. Mereka akan menderita luar biasa karena akan mengalami masa kesukaran yang besar dikatakan, dan ada masa kepicikan Yakub yang dimulai dari kutuk yang kedua sampai dengan Armagedon, kutuk yang keenam menuju yang ketujuh. Tuhan seolah-olah membiarkan mereka dalam masa kesukaran yang hebat ini, dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan setelah kutuk berlangsung, maka Tuhan akan datang untuk menjemput